Yang keempat, batu keempat dari kurva penjualan, yaitu close the sales and handling objection. Bagaimana mengatasi keberatan? Pada waktu mau close the sale, satu prinsipnya adalah gunakan nada rendah. Mantap, sebutkan nama. Banyak orang salah pada waktu mau close the sale. Jadi Bapak mau nggak? Enggak. Nah, nanyanya begitu ya jawabannya enggak. Jadi kita lebih baik sebutkan, Pak Joni, saya yakin ini bermanfaat untuk Pak Joni. Silahkan tanda tangan di sini. Nah, ketika kita order di situ, terjadilah satu kemungkinan close-nya akan meningkat jauh lebih tinggi. Kemudian, berikan dua pilihan. Kalau kita mau tanya, boleh pakai pertanyaan, boleh nggak? Boleh, tapi jawabannya yang dua-duanya sudah pasti ya. Bapak mau pilih merah atau yang biru? Bapak mau nyicil atau mau cash? Bapak pakai kartu kredit atau mau transfer? Bapak mau ngasih uang muka 500.000 atau 100.000? Bapak mau beli, biasanya kita kasih caranya begini. Biasanya kasih, misalnya, Bapak mau beli yang 300 juta atau yang 25 juta? Atau mau nyoba dulu 25 juta? Nah, tanpa sadar ketika terpancing kata-kata tersebut, dia 25 juta dulu, ya enggak apa-apa lah. Tetap beli aja. Nah, selalu pertanyaannya dua-dua yang jawabannya ya. Kemudian prinsip yang ketiga dalam close the sales, prinsip yang ketiga adalah ya kecil terlebih dahulu, baru ya lebih besar. Banyak sales tidak berani memberikan, silakan coba dulu Pak, masuk dulu, enggak jadi enggak apa-apa, mari coba dulu Pak. Nah, kalau dia sudah berani seperti itu, sebenarnya dia coba dulu, itu adalah ya kecil terlebih dahulu. Ketika ya kecil terlebih dahulu, makanya ya besarnya akan jauh lebih mudah. Jadi, suruh coba terlebih dahulu, suruh datang lebih dahulu, dicoba terlebih dahulu, nanti tidak jadi tidak apa-apa, jadi ya kecil lebih dahulu. Silakan Pak, silakan coba dulu, silakan boleh dicoba di rumah dulu Pak. Dan ketika dia sudah nyoba di rumah dulu, kemudian kita kasih sensasional offer, kalau Bapak jadi Pak, khusus hanya untuk 5 orang saja, Bapak dapat kesempatan ini, dapat hadiah ini yang lebih sangat-sangat banyak. 5 orang berikutnya kasih hadiah yang lain juga bisa, tapi yang sama-sama dahsyatnya, tapi tetap hadiah dan terbatas. Itu akan sangat-sangat menarik. Ya kecil terlebih dahulu, baru ya besar. Kemudian, keberatan. Saran saya, bagaimana kita mengatasi keberatan? Kita lihat terlebih dahulu, kalau keberatan, percaya atau tidak, keberatan itu cuman itu saja. Keberatan masalah harganya, keberatan masalah ceritanya, oh saya masih berpikir-pikir dulu, mau tanya dulu kepada istrinya. Keberatan cuman itu aja. Saran saya, jadi di setiap bidang itu keberatannya khas, masing-masing seperti itu aja. Nah, saran saya catat pertanyaannya, kemudian brainstorming, kira-kira jawaban yang paling menghasilkan close yang paling tinggi seperti apa. Dari setiap bidang berbeda, bidang penjualan apa. Jadi secara umum contohnya begini, misalnya orang keberatan harga, selalu ingat bahwa harga, ketika orang keberatan terhadap harga, itu seperti timbangan. Maksudnya seperti timbangan apa? Ketika orangnya berat di harga, berarti ultimate advantage-nya, sensational offer dan powerful promise-nya perlu ditambah atau diulangi sehingga harganya tidak begitu terasa berat. Timbangannya akan berubah lagi karena ultimate advantage-nya ditambah, harganya jadi terasa ringan. Gitu. Terus kemudian sensational offer-nya ditambah juga akan terasa ringan. Kalau dia ngomong, saya mau berpikir-pikir dulu, lebih baik kita kasih tahu, Pak, Bapak ambil keputusan sekarang, nanti batal juga boleh. Tapi lebih baik tanda tangan sekarang karena Bapak akan dapatkan kesempatan dapat hadiah seperti ini. Sensasional offernya keluarkan. Jadi ketika Bapak pulang, Bapak boleh berpikir-pikir kapanpun dikembalikan. Selama 1 minggu ini tetap kami terima. Demikian juga ada orang yang tanya, saya mau tanya istri saya dulu. Gampang Pak, Bapak tanda tangan dulu, Bapak begini. Begitu Bapak batal pun kita akan kembalikan. Tapi pada waktu sebelum dia pulang, kalau istri Anda tidak setuju silakan kembalikan. Tapi sebelum dia pulang kita akan ngomong bagaimana. Tapi Bapak kepala rumah tangga kan? Oh iya, Bapak yang ambil keputusan kan? Oh iya. Berarti istri Anda nurut kepada Bapak toh? Iya. Oh ya sudah Pak gitu. Jadi kita kasih kunci seperti itu, dia kemungkinan batalnya lebih kecil. Nah, demikian juga ketika orang keberatan apapun, ternyata ada aja jawaban yang bisa membuat dia akhirnya jadi close. Kadang kita tanya, supaya Bapak mau, apa syaratnya? Oh syaratnya begini. Oke Pak, kalau misalnya itu dikabulkan berarti Bapak mau? Walaupun belum tentu dikabulkan, kita akan konsultasikan dulu. Bisa oh kabar baik Pak. Ternyata Bapak dikabulkan, yang dikabulkan sebelah ini tentang harganya tetap seperti ini, tapi Bapak akan dikabulkan dengan tambahan hadiah seperti ini. Ini yang kita bisa berarti. Kalau Bapak tertarik, Bapak boleh silakan tanda tangan di sini, gitu ya. Sebutkan namanya Pak Joni, silakan tanda tangan di sini. Itu tanpa sadar dia akan close-nya jauh lebih tinggi. Demikian juga ketika ada orang yang keberatan, misalnya tanya terus keberatan terus tapi tidak pernah pulang atau tidak pernah pergi, sebelumnya dia sangat-sangat tertarik. Tapi dia mempunyai pola memang komplainer. Maksudnya komplainer apa? Dia terus berkeluh kesah, gimana nih, gini. Nah caranya bagaimana? Ada satu jurus lagi untuk mengatasi keberatan. Satu jurus yang namanya merusak pola. Selama kita sudah berani memberikan powerful promise, money back garansi, ataupun garansi, kita boleh gunakan ini.
Karena kalau enggak, orang nanti merasa seperti dihipnotis atau seperti apa. Enggak. Sebenarnya caranya begini, kita bisa merusak pola. Begitu orangnya keberatan, tapi dia tertarik, kita bisa merasakan, kita bisa ukur bahwa dia tertarik. Kita akan tanya dengan cara merusak pola. Kita bisa tanya, boleh tahu Pak, jaketnya bagus, beli di mana? Seolah-olah tidak ada hubungannya. Ya tidak apa-apa. Ketika, oh jaket bagus ya, oke sudah selesai, oke Pak, silakan tanda tangan di sini. Tanpa sadar dia akan tanda tangan. Nah ini tidak boleh digunakan untuk menipu orang. Karena tanpa sadar ketika orang dirusak polanya begitu, dia akan tanda tangan gitu ya. Tapi boleh pulang, wah saya menyesal. Tapi kalau kita sudah berani masukkan money back garansi, saya kan tugas saya memberikan dia yang terbaik. Saya jualan kan memberikan dia yang terbaik. Kalau dia menyesal pun boleh money back garansi. Jadi ketika seperti itu kita tenang menggunakan jurus ini. Saran saya satu, kita benar-benar kalau kita mau terjadi penjualan sekali lagi, dan penjualan terus menerus, kita harus bisa dipercaya kembali lagi. Kalau kita menipu orang, besok tidak akan orang percaya. Ketika tidak percaya, tidak akan ada penjualan kedua, ketiga, keempat. Jadi saran saya, tetap kita harus hati-hati menggunakan jurus-jurus ini. Dan kita benar-benar harus membuat nilai tambah dan benefit untuk orang yang kita jual. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita ini bab tambahan, yaitu mempercepat dan menggaransi sukses. Kalau kita mau mempercepat dan menggaransi sukses, nomor satu kita adalah modeling. Cari orang-orang yang sudah sukses di bidang yang kita inginkan, di bidang sales yang kita inginkan, kemudian kita belajar dari dia, kita ambil, kita pakai ATM, amatin, tiru, dan modifikasi. Dimodifikasi menjadi lebih baik. Ambil dari juara-juara ilmunya, kita praktekkan, kita tiru, dan kita modifikasi, kita lengkapi, mendadak kita menjadi juara. Cari mentor, cari teman-teman yang mendukung. Karena kalau teman-teman kita tidak mendukung, kita tidak akan sukses juga. Jadi cari lingkungan-lingkungan yang teman kita yang mendukung kita lebih sukses. Kemudian, kita harus mempunyai goal yang sangat jelas. Goalnya jelas, saya punya goal seperti ini, saya mau sales saya sekian, saya mau juara 1, saya mau apa, silakan. Dan alasan yang sangat kuat. Maksudnya apa alasan sangat? Kenapa saya harus mencapai ini? Kesengsaraannya apa? Orang hanya mencari nikmat menghindari sengsara. Kalau goal kita, kalau saya tidak mencapai ini, orang tua saya sakit, saya tidak bisa bayarin. Kita akan fight gila-gilaan. Cari nikmat menghindari sengsara, kita buat sendiri di otak kita. Dan kita public commitment. Kalau saya tidak mencapai goal ini, saya akan hukum, saya akan potong gundul. Saya akan jongkok di depan lift selama 2 hari. Saya akan tidur di kantor terus sampai saya mencapai target ini. Mendadak otak kita, orang ini sungguh-sungguh. Mendadak daya juang kita sangat-sangat tinggi. Jadi goal dan alasan yang sangat kuat. Kemudian berikutnya adalah keyakinan yang mendukung. Maksudnya keyakinan apa? Saya pasti bisa. Kenapa pasti bisa? Kalau orang lain bisa, saya pasti bisa. Contohnya, keyakinan yang mendukung adalah begini. Banyak orang, wah nanti saya ditolak. Aha, percaya tidak? Ada satu hukum yang namanya hukum rata-rata. Maksudnya apa? Misalnya seorang salesman, ada hukum rata-rata. Misalnya sales mobil, setiap 10 tidak, 1 ya. Rumah misalnya, 30 tidak, 1 ya. Nah ketika kita sudah tahu bahwa 1 pasti iya, ketika kita ditolak, kita punya keyakinan. Aha, hampir diterima. Ditolak lebih cepat lagi. Nanti pas ke-10 kan ada yang iya. Oke, jadi kita tidak takut ditolak. Jadi kita tetap maju. Keyakinan yang mendukung. Berikutnya adalah mutu dan jumlah tindakan. Kalau kita tidak pernah bertindak, kita tidak akan pernah mencapai impian kita. Seperti orang memanah. Kalau orang tidak pernah memanah sekalipun, ya dia luput 100%. Kalau dia manah terus, lama-lama dia ahli, lama-lama dia belajar kepada orang yang tepat, maka mutu dan jumlah tindakannya tepat, kemungkinan berhasilnya jauh lebih tinggi. Berikutnya adalah monitor dan peka. Monitor, peka. Tindakan mana yang membawa hasil, tindakan mana yang tidak membawa hasil. Dan monitor dan peka bukan hanya untuk kita, tapi monitor dan peka untuk orang lain juga. Tindakan mana dia yang berhasil kita akan ikutin, dan yang tidak berhasil tidak akan kita ikutin. Kemudian berikutnya adalah fleksibel. Cara ini luput pakai cara ini, kita akan lebih sukses lagi. Berikutnya persisten. Tidak ada satupun di dunia ini, baik kepinteran, baik keunggulan apapun, yang bisa mengalahkan satu yang namanya persistensi. Terus, sampai akhirnya tercapai goal kita. Demikian Sales Magic kali ini. Saya Tung Desem Waringin, mengucapkan salam dahsyat.